Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk lagi kuliah manajemen keuangan ya. Dan materi yang akan saya bawakan adalah bagaimana kita melakukan penilaian dari suatu investasi. Ya. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan investasi ya. Investasi itu adalah sesuatu yang dilakukan ya. Kita berinvest ya. Apakah invest melalui modal dari suatu kerja ataukah modal dalam bentuk barang ya. Nah, itu yang kita investasikan itu tentunya kita ingin berharap apa yang kita investkan itu akan bisa kembali lagi ke kita. Artinya kita ingin apa yang kita tanamkan, entah itu berupa modal uang ataukah modal barang itu bisa kembali lagi ke kita berkali lipat jumlahnya ataupun mendapatkan nilai yang lebih dari yang kita invest awalkan. Nah, baik. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam apa yang tadi saya sebut investasi ya, itu sebenarnya ada beberapa metode-metode penilaian ya. Maksudnya penilaian ini apa? Yaitu apakah uang yang sudah kita investkan ya di dalam suatu project ya, itu nanti akan kembali lagi atau tidak ke kita. Dan berapa lama pengembalian dari uang kita tersebut, investasi tersebut. Nah, ini yang kita akan nilai dari sisi periode pengembalian. Nah, ini yang kita sebut dengan payback period. Nah, ini adalah penilaian investasi yang pertama ya. Jadi kita ingin menilai apakah modal yang sudah kita tanamkan itu nanti akan kembali lagi ke kita dalam jangka waktu berapa lama. Ya. Dan ada juga metode yang lain namanya metode nilai sekarang bersih atau net present value. Ya. Artinya dengan uang yang sudah kita investkan itu nanti akan berapa yang akan kita terima secara bersihnya. Ya. Nah, metode yang ketiga yaitu metode indeks profitabilitas. Ya, nanti akan kita bahas ya. Dan ada lagi metode internal rate of return dan ada metode modified internal rate of return atau MIRR. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan metode payback period atau periode pengembalian. Nah, di sini kita akan melihat jangka waktu yang dibutuhkan ya, untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan. Ya, artinya penerimaan yang dihasilkan dari proyek, ya, proyek investasi kita. Nah, itu yang tadi saya jelaskan tadi ya. Kita menginvestkan uang kita, kemudian berapa lama uang itu nanti akan balik lagi. Ya. Nah, di sini metode ini mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Ya. Jadi misalnya kita melakukan investasi di suatu kerja, modal kerja ya, misalnya kita berdagang ataupun kita memiliki saham ya. Nah, itu berapa lama dana kita nanti akan kembali. Ya. Ini yang disebut dengan metode payback period. Nah, apa rumusnya ya? Ini nanti ada yang kita sebut dengan rumus periode pengembalian. Ya. Nah, cuman ada dua asumsi ya. Yang pertama adalah arus kas per tahunnya itu berbeda. Ya, maksudnya di sini adalah setiap tahunnya kita memiliki pengembalian uang ya dalam jumlah yang berbeda-beda. Ya. Misalnya saya ambil contoh, ya kita menginvestasikan uang 1 miliar, di tahun pertama kita mendapatkan uang cash misalnya 300 juta, ya di tahun kedua misalnya mendapatkan uang cash 500 juta, dan tahun ketiga misalnya kita mendapatkan uang cash 700 juta. Nah, jadi berbeda-beda setiap tahun arus kasnya, uang cashnya atau cash flow-nya. Ya. Nah, ini rumusnya adalah N ya, plus A min B dibagi C min B. Nah, N itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. Ya. Nah, ini nanti kita akan lihat tahun keberapa nih dia belum bisa tutup modal kita. Nah, kemudian A ini adalah jumlah investasi mula-mula, jumlah investasi awal. Kemudian B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Ya, jadi berapa nih cash flow kita ya pada tahun pertama ya, jumlahnya berapa. Kemudian ini yang C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun N plus 1. Berarti ini arus kas kita ya jumlahnya itu di tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Ya. Nanti dikurangi dengan B. Ya.
Nah, ini adalah rumus bagaimana menghitung payback period. Nah, itu tadi kalau misalnya asumsinya arus kasnya itu adalah tidak sama yang tadi. Nah, sekarang bagaimana rumus payback period jika arus kasnya atau cash flow-nya itu per tahunnya itu sama. Artinya tahun pertama kita ngedapetin 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta ya. Nah, itu nanti menggunakan rumus ini ya. Rumusnya adalah investasi awal dibagi dengan arus kas dikalikan 1 tahun. Nah, kemudian setelah dapat hitungan tadi nanti kita akan bisa lihat apakah layak atau tidak layak pengembalian investasi kita ya. Jadi kalau dia pengembaliannya cepat itu berarti layak, tapi kalau makin lama pengembaliannya itu berarti tidak layak. Ya, jadi usulan proyek investasi lebih dari satu maka periode pengembalian yang lebih cepatlah yang dipilih. Ya, jadi kalau misalnya kita ada beberapa proyek ya, nah proyek A, proyek B, proyek C ya. Nah, nanti di situ dihitung ya payback periodnya ya. Maka yang proyek yang paling cepat pengembaliannya, misalnya dia proyek A misalnya 1 tahun, proyek B 2 tahun, proyek C 3 tahun, berarti kita yang akan kita ambil adalah proyek A ya. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke contoh ya. Ini contoh kasus untuk payback period tadi ya. Nah, di sini asumsinya adalah uang kasnya atau cash flow-nya tiap tahun jumlahnya sama. Nah, di sini ada usulan proyek investasi sebesar 450 juta. Ya, jadi kita ada proyek dengan nilainya 450 juta. Kemudian umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Artinya proyek itu masa berjalannya adalah 5 tahun. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek adalah 150 juta. Nah, jadi nanti proyek itu kalau udah berjalan, itu dia tiap tahun nih akan menghasilkan uang sekian, 150 juta. Dan umur proyek yang disyaratkan adalah 4 tahun. Nah, di sini ditanya berapa periode pengembalian proyek investasi tersebut, ya, artinya payback periodnya berapa, ya. Nah, nanti kita lihat di sini, ya, karena dia tadi arus kasnya itu adalah sama setiap tahun, ya, berarti di sini kita angka 450 juta ini adalah pembaginya. Nah, kemudian dibagi dengan 150 juta, ya. Nah, hasilnya adalah dikali 1 tahun, hasilnya adalah 3 tahun. Nah, berarti di sini periode pengembaliannya 3 tahun lebih kecil dari yang disyaratkan. Nah, sedangkan tadi kan syaratnya dia paling tidak 5 tahun. Nah, ini dia 3 tahun aja udah balik modal. Nah, berarti proyek ini kita terima ya, atau kita anggap kita anggap ini proyek yang visible ya, artinya bisa dijalankan ya. Nah, sekarang bagaimana contohnya kalau misalnya cash flow-nya tiap tahun itu jumlahnya beda-beda ya. Ya, ini jadi tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga sekian 200 juta, tahun keempat 150 juta, dan tahun kelima adalah 100 juta. Nah, di sini nilai investasi proyeknya adalah 600 juta dengan umur ekonomisnya 5 tahun ya. Kemudian syarat periode pengembalian 2 tahun dan arus kas per tahun adalah sekian. Nah, bagaimana nanti kita menghitungnya ya? Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini adalah cash flow-nya tadi, arus kasnya ya. Ini uang masuknya ya selama proyek itu berjalan ya. Jadi di sini 300 juta kumulatif adalah penjumlahan ya 300 juta. Nah, yang tahun kedua 250 juta berarti secara kumulatif 550. Kemudian tahun ketiga 200 juta secara kumulatif tinggal ditambahkan aja dengan 550 jadi 7,5. Dan seterusnya tahun keempat 900 kumulatifnya, dan tahun kelima adalah 1 miliar ya. Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya ya? Berarti di sini 2. Ini adalah T ya. Jadi kalau kita lihat tadi rumus awalnya ya untuk pengembalian ini ya. Nah, ini adalah T, N-nya ya. N-nya di sini 2 ya, ditambah A min B. A-nya adalah investasi mula-mula dikurangi B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Kemudian C ini adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun N plus 1 dikurangi dengan B, ya, dengan yang di atas ini, kali tahun. Ya. Kita balik lagi ke soal tadi, berarti
2 ditambah 600 juta ya, investasi awal dikurangi 550 juta. Itu dari mana? Ya, tinggal ini ditambah nih tahun kedua 550 juta. Ya. Nah, kemudian di sini tahun berikutnya 750 juta. Ya, 750 dari mana? Nah, ini di tahun ketiga 750. Ya. Nah, berarti dikurangi dengan yang di atas tadi 550 dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Nah, ini karena dia lebih dari 2 tahun, di sini pengembalian lebih dari yang disyaratkan, ya. Sedangkan yang kita tadi mensyaratkannya dalam 2 tahun, dia harus sudah balik modal. Tapi di sini rupanya lebih dari 2 tahun, ya. Lebih dari 2 tahun berarti di sini 2 tahun 3 bulan. Nah, berarti di sini ditolak. Kenapa? Karena dia melebihi dari yang disyaratkan tadi. Ya, itu begitu perhitungannya. Oke. Nah, kelemahan dari metode periode pengembalian ini, dia tidak memperhatikan time value of money. Ya, jadi dia tidak, misalnya kita invest uang, ya, nilainya misalnya 1 miliar sekarang ini, kita tidak perhatikan bahwa di tahun berikutnya atau tahun kelima misalnya, 5 tahun dari sekarang, itu nilai uangnya kan harus berkurang karena akan tergerus yang namanya inflasi dan nilai uang ya, nilai waktu ya makin lama. Nah, itu akhirnya tidak terpikirkan. Nah, ini tidak dihitung dalam metode payback period ini. Dan juga tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Ya, artinya ada berapa nih sisanya nanti dari investasi tadi. Ya. Dan juga kelemahannya adalah tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan setelah tahun kedua tadi kan harusnya dia mendapatkan cash flow berapa itu juga tidak terlalu diperhatikan. Ya. Nah, ini adalah bagaimana pengembalian dengan diskonto. Nah, diskonto itu adalah semacam tingkat suku bunga ya. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, di sini yang tadi di tahun pertama sampai kelima tadi, misalnya ada tingkat suku bunga 12% ya. Nah, itu nanti kita akan lihat di tabel ya. Misalnya dia dikembalikan dalam 5 tahun ya. Berarti nanti kita lihat di tabel diskonto ya. Pada tingkat 12% itu berapa? Di sini dapat 0,893. Nah, ini nanti dikalikan hasilnya adalah ini 267,9 ya. Ini kumulatifnya. Nah, yang ini juga dikalikan, hasilnya adalah 199, kemudian ditambahin dengan 267, jadi 467. Ya. Nah, kemudian yang 200 juga dikalikan tingkat diskonto 0,712, hasilnya adalah 142,4, ditambahkan dengan 467, jadi 609. Nah, di tahun kedua ini investasinya belum selesai ya, berarti di N sama dengan 2. Ya. Nah, nanti bagaimana penyelesaian perhitungannya ya, di sini rumusnya adalah N plus A min B dibagi C min B kali tahun. Ya, di sini 600 ya, N-nya 2, A-nya 600 investasi awalnya dikurangi 467,15 ya. Berarti di sini A min B. Nah, B-nya ini adalah 467,15 yang ini ya, tahun kedua nih nilainya di sini. Ya. Kemudian dibagi C min B 609,55 itu dari mana? Ini dari tahun ketiga nih nilai diskontonya 609,55 dikurangi dengan 467,15 yang ini ya. Hasilnya adalah ya ini 2 plus 132,85 dibagi 142,4. Hasilnya adalah 2 plus 0,9329. Berarti di sini 2,9329 tahun atau 2 tahun 11 bulan 19 hari. Ya, jadi ini pengembaliannya ya, lebih detail ya, sampai ke 11 bulannya sampai ke 19 harinya kehitung di sini. Nah, berarti di sini periode pengembaliannya adalah 2,25 tahun, sedangkan kalau periode pengembalian didiskontokan ya dengan tingkat suku bunga 2,94 tahun. Ya, itu hasilnya. Nah, ini ada contoh kasus lain ya, investasi proyek A dan B ya. Itu masing-masing 500 juta ya. Nah, ini cash flow-nya ya, cash flow proyek A-nya sekian ya.
di tahun pertama dia mendapatkan hasil 250 juta ya, ini juta ya. Kemudian di tahun kedua 230 juta, tahun ketiga 80 juta, tahun keempat 50 dan tahun kelima 30 juta. Nah, untuk proyek B, cash flow-nya adalah sekian, 100 juta, tahun pertama, tahun kedua 150, tahun ketiga 250, tahun keempat 275, dan tahun kelima 300 juta. Nah, nanti coba, ini nanti akan kalian coba ya, hitung aja dengan metode tadi. Saya coba ambil dari yang slide-nya kampus kita ya. Nah, mungkin di sini akan lebih bisa kalian lihat ya. Nah, ini metode-metodenya ya. Nah, saya kasih contoh ya. Ini rumusnya ya. Ini diketahui jumlah investasi 6 juta, jumlah profit tahunannya 2 juta. Ya, ini profit tahun ini adalah hasilnya, hasil investasi, cash flow-nya. Terus berapa besarnya payback period? Ya berarti kan di sini tinggal 6 juta dibagi 2 juta. Berarti hasilnya adalah 6 tahun. Ya. Sorry. Nah, sekarang bagaimana kalau profit setiap tahun tidak sama? Artinya cash flow-nya tidak sama ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini rumusnya. Payback period sama dengan T plus B min C plus dibagi D min C ya. Sama dengan yang tadi ya rumusnya. Ya, jadi ini saya kasih contoh soalnya. Di sini adalah jumlah investasinya 7.200.000. Kemudian diperkirakan mempunyai profit cash inflow, berarti uang masuk ya selama investasi ini. Ya, jadi di tahun pertama dia 4,5 juta, tahun kedua 2.200.000, tahun ketiga 2 juta. Nah, di sini ditanya berapa besarnya payback period. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ya, pertama adalah jumlah investasi awal 7.200.000. Nah, ini profit tahun pertama, ini artinya cash flow-nya ya 4,5 juta. Nah, ini dikurangi ya, belum tertutup, masih di tahun kedua masih ada 2.700.000. Kemudian di tahun kedua profitnya ya, cash flow-nya ya, ini profit yang dimaksud cash profit ini 2.200.000. Nah, ini dikurangkan di sini belum tertutup, masih 500.000 lagi ya. Nah, baru di tahun ketiga ada 2 juta ya, berarti di sini ada surplus 1.500.000. Nah, jadi kalau kita masukkan rumus tadi ya, berarti di tahun kedua T sama dengan 2, B-nya 7.200.000 nih cash flow-nya ya di tahun kedua 7.200.000 dari sini tadi ya. Nah, ini investasi awal, sorry. Ya, berarti di tahun kedua itu adalah profitnya 4,5 juta ya. 6.700.000. Kemudian D ini adalah 8.700.000. Ya, ini angkanya dari sini. Ya. Jadi yang ini tadi ya. 8.700.000 ya. 4 juta ditambah, nah ini 4,5 juta ditambah 2.200.000 ya. Ya, itu 7 juta ya. Baru nanti ditambah surplus ya. Hasilnya adalah 8.700.000. Nah, berarti nanti kita masukkan rumus ya. 2 ditambah 7.200.000 investasi awal ditambah 6.700.000 cash flow di tahun pertama, kemudian dibagi dengan 8.700.000 dikurangi dengan 6.700.000. Nah, hasilnya adalah 0,25 ditambah 2. Berarti di sini 2 tahun 3 bulan. Selama 2 tahun 3 bulan dia bisa kembali modal kita. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, kelebihan payback period itu sederhana dan mudah dalam perhitungannya, gampang kan ya. Cuman dia kelemahannya dia mengabaikan penerimaan investasi atau profit yang diperoleh sesudah payback period tercapai, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, tetapi hanya sebagai alat rapidity atau kecepatan kembalinya dana. Ya, jadi sebenarnya untuk ngitung cepat aja penggunaan payback period ini. Ya, jadi tidak terlampau detail ya hitungannya. Dan juga yang kedua saya jelaskan tadi, payback period tadi mengabaikan time value of money ya, nilai uang. Jadi karena ada pengaruh inflasi dan sebagainya, nilai uang kan makin lama makin kecil. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke periode penilaian investasi berikutnya ya. Penilaian metode berikutnya ya, itu yang disebut dengan
metode nilai sekarang bersih atau disebut juga dengan net present value. Ya. Nah, jadi di sini menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga. Ya, jadi kalau kita memiliki uang sekarang ini sebenarnya nilainya lebih tinggi dibanding kalau kita memiliki beberapa tahun yang akan datang, ya, karena sebenarnya ada masalah di bunga tadi, bunga uang. Nah, di sini arus kas yang digunakan adalah arus kas yang telah didiskontokan atas dasar biaya modal perusahaan atau tingkat pengembalian yang disyaratkan atau tingkat suku bunga. Ya, jadi coba kita lihat, ya, ini rumusnya ya. Jadi NPV itu net present value. Ya. Ini adalah CF1, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3 sampai cash flow N dibagi dengan 1 plus I pangkat 1, 1 plus I pangkat 2, 1 plus I pangkat 3, 1 plus I pangkat 4, sampai dan seterusnya 1 plus I pangkat N. Ya. Nanti ini kita hitung secara total dulu, baru nanti dikurangi dengan OI. OI ini operating investment ya, investasi awal. Ya. Jadi kalau CF tadi di sini arus kas atau cash flow, I tadi biaya modal, dikurangi dengan tingkat bunga, N adalah umur dari proyek investasi, dan OI adalah investasi awal. Nah, ini kita coba ya, bagaimana sebenarnya perhitungan menggunakan net present value tadi ya. Kita ada tabelnya namanya. Karena untuk menghitung NPV itu menggunakan tabel bunga dan juga arus kas tiap tahunnya itu harus jumlahnya berbeda-beda. Nah, ini kita ambil contoh di sini ya. Ini contoh perhitungan NPV dengan arus kas berbeda. Ini tahun pertama ya, arus kasnya sekian, tahun kedua terus tingkat bunganya sekian, terus ini nilai sekarangnya atau present value-nya adalah 2 dikali 3 ya. Begitu juga tahun kedua sama, tahun ketiga kita hitung ya, arus kas kali tingkat bunga sampai dan tahun kelima. Nah, ini nanti akan mendapatkan angka dari PV-nya atau nilai sekarangnya. Nah, kemudian nanti dikurangi dengan investasi awal OI, baru akan mendapatkan yang namanya net present value atau nilai sekarang bersih. Itu rumusnya. Nah, bagaimana kalau arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda perhitungannya? Nah, ini adalah rumusnya. NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto. Ya, ini juga nanti ada tabel. Ya, tabel ini bisa kita lihat namanya tabel anuitas sederhana. Ya, ini dia biasanya persentase dari suku bunga dilihat dengan tahunnya berapa, nanti kita lihat di situ. Baru nanti dikurangi dengan investasi awal. Hasilnya adalah nanti kalau NPV-nya positif, berarti proyeknya kita terima. Kenapa? Karena present value arus kasnya lebih tinggi dari present value dari investasi awal. Nah, sedangkan kebalikannya keputusannya akan kita tolak proyek tersebut. Kenapa? Kalau present value arus kasnya itu lebih kecil daripada present value investasi awal. Itu ya cara menghitungnya. Ini kita coba ambil contoh kasusnya, bagaimana cara menghitungnya. Ya. Di sini ada suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta. Ya, jadi ada proyek, ya, perusahaan akan membuat suatu proyek, nilainya adalah 700 juta. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%. Ya, jadi dia ingin ada keuntungan sekian, 15%. Nah, ini adalah perkiraan dari arus kasnya. Jadi nanti kas per tahunnya sekian ya. Pertama adalah 300 juta tahun pertama, kemudian tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, tahun kelima 100 juta. Ya. Nah, ini kan berbeda-beda kan cash flow-nya setiap tahun. Nah, berarti gimana nih cara menghitungnya? Nah, itu kita tinggal terapkan tadi rumus tadi ya. Pertama kita harus lihat tabel dulu, lihat tabel untuk nilai diskontonya. Di sini kan nilainya 15% ya. Berarti nanti di tabel itu kita lihat ya di bagian 15%, kemudian di tahun pertamanya berapa ya. Nanti akan muncul angkanya di sini tingkat bunganya ya, di sini 0,8696. Ini kita kalikan dengan arus kasnya 300 juta. Dapatlah di sini 260 880. Kemudian yang tahun kedua arus kasnya 250 juta. Kita kalikan dengan tingkat suku bunganya tadi. Ya, kita lihat tabel lagi. Di tahun kedua 15% berapa? Dapat 0,7561.
Ini kita kalikan, hasilnya adalah 189.025. Dan seterusnya, ini kita kalikan juga. Yang tahun keempat kita kalikan, tahun kelima kita kalikan. Nah, ini nilai sekarang ini, PV ini kita jumlahkan. Dari 260, 880, ditambah 189.025, ditambah 131.500, ditambah 85770, ditambah 49720. Hasilnya adalah 716.895.000. Nah, investasi awalnya, uang yang dipakai pertama itu 700 juta ya. Berarti nilai sekarang bersih atau net NPV-nya ya adalah 16.895.000. Ini positif kan nilainya. Nah, ini maka proyek ini layak diterima karena dia positif angkanya. Begitu cara menghitung net present value. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh kasusnya kalau arus kasnya atau cash flow-nya itu sama. Nah, di sini ada suatu perusahaan itu mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta tanpa nilai sisa, dan arus kas per tahunnya adalah sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Nah, berarti nanti kita harus menghitung nilai NPV-nya berapa ya. Berarti rumusnya adalah arus kas dikalikan faktor diskonto dikurangi dengan OI ya, investasi awal ya. Berarti di sini arus kasnya 12 juta ya. Di sini kan kita lihat nih, setiap tahun sama 12 juta. Nah, kalikan faktor diskonto, ini dari tabel nih, 2,9906 ya. Kita lihat tabel 20%, kemudian 5 tahun berapa ya. Nah, nanti dikurangi dengan investasi awalnya, OI-nya adalah 40 juta. Nih, kita lihat di sini 40. Nah, berarti ini dikalikan, hasilnya adalah 35.887.200 dikurangi 40. Hasilnya adalah minus 4.112.800. Nah, ini negatif. Karena hasilnya negatif berarti ini kita tolak proyek ini ya, karena nilai hasilnya, nilai akhirnya adalah minus. Nah, ini makanya kalau nilai minus kita nggak akan menjalankan proyek ini ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, saya kembalikan yang ke BSI ya. Nah, jadi kalau metode net present value itu adalah karena ada kelemahan dari sisi metode payback period. Nah, ini metodenya ini di sini dia memperhitungkan time value of money. Ya. Nah, jadi ini salah satu teknik capital budgeting ya, yang memperhitungkan nilai uang. Nah, makanya banyak digunakan untuk metode NPV ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini contoh yang lain ya. Ini adalah cash flow-nya arusnya sama ya. Di sini perusahaan ini mempertimbangkan proyek investasi nilainya 4 juta tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun adalah 1.200.000 selama 5 tahun. Dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Nah, berarti di sini PV dari proceed ya. Ya, di sini artinya proceed ini adalah cash flow ya yang terjadi. Berarti 1.200.000 dikali 2,9906 ini dari tabel ya. Nah, dapatlah 3588.720. Kemudian ini present value dari outlay, ini investasi awal dia 4 juta ya. Nah, berarti di sini 3588 dikurangi 4 juta. Hasilnya adalah minus 411.280. Nah, kalau ini dia minus berarti nilainya nih negatif dan ini kita tolak proyeknya ya. Gimana kalau kasusnya uang cash flow-nya berbeda nih tiap tahun? Nah, ini seperti ini. Di sini suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%, perkiraan arus kas per tahun ya, cash flow-nya per tahun. Ya, tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, 450 juta, dan kelima 100 juta. Nah, ini berarti tiap tahun beda-beda ya. Kalau seperti itu gimana cara menghitungnya ya? Jadi hampir sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, dia tinggal dikalikan dengan nilai tabel tingkat diskonto suku bunganya 15% ya, tahun pertama 0,896. Kita kalikan ya 260 880 ya, dan seterusnya ke bawah sampai tahun kelima kita kalikan. Ini akhirnya dijumlahkan. Ya, jumlahnya adalah 716.895. Nah, sedangkan investasi awal adalah 700 juta, maka nilai bersihnya atau net present value-nya adalah 16.895.
5.000. Nah, ini positif kan? Nah, kalau dia positif berarti investasi ini kita terima atau kita accept ya. Nah, itu adalah contoh untuk metode net present value. Nah, kemudian ini ada metode yang namanya, ini untuk tambahan ya, mungkin nanti ini indeks profitabilitas saya skip ya. Nah, ini adalah metode internal rate of return. Ya. Jadi dia bagaimana kita menghitung tingkat pengembalian internal. Ya, artinya di sini kita memperhitungkan nilai uang. Ya. Jadi arus kasnya didiskontokan atas dasar biaya modal dikurangi dengan tingkat bunga. Nah, jadi di sini ada faktor lain ya yang akan mempengaruhi. Ya. Jadi selain suku bunga juga ada biaya modal. Di sini tingkat bunga yang dapat menjadikannya NPV sama dengan 0 karena present value arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awalnya. Jadi nanti kita coba aplikasikan dalam rumus IRR ya, internal rate of return. Di sini adalah NPV sama dengan 0. Ya. Berarti dia sama dengan cash flow 1 ditambah dengan 1 plus I dalam kurung pangkat 1 dan seterusnya, cash flow 2 ditambah 1 plus I pangkat 2 ya, sampai dan cash flow ke N ya, ditambah 1 plus I pangkat N dikurangi dengan investasi awal atau OI ya. Nah, jadi di sini CF itu arus kas, I itu adalah biaya modal dikurangi tingkat bunga yang dicari pada tingkat diskonto NPV akan menjadi 0. Kemudian N itu adalah umur proyek investasi ya, sampai ke tahun berapa. Kemudian OI adalah investasi awal. Nah, ini gimana cara menghitung dengan metode IRR ya. Pertama adalah hitung present value arus kas yang dihasilkan usulan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Nah, setelah itu baru nanti bandingkan hasil perhitungan yang di atas tadi dengan IO-nya, dengan investasi awalnya. Nah, nanti kalau hasilnya negatif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Ya. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ya, kita coba pengen lihat sampai di tengah-tengah ya, kira-kira nanti berapa. Nah, setelah poin tadi dijalankan, nah, yang berikutnya adalah lanjutkan poin langkah kedua di atas sampai PV-nya mendekati OI. Ya, berarti antara selisih present value dengan investasi awal itu kalau nggak minus 1 plus 1. Nah, kemudian kita menghitung tingkat diskonto dari usulan proyek investasi tersebut dengan teknik interpolasi. Nah, ini mungkin kita akan masuk ke contoh kasusnya ya, atau contoh soalnya, karena kalau kita lihat teorinya kelihatannya agak jelimet ya. Nah, ini coba kita lihat nih. Ini contoh kasus dengan cash flow-nya berbeda, artinya tiap tahunnya beda-beda uang kasnya. Ya, di sini suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 112.500.000 dengan tingkat pengembalian yang disarankan 15%. Perkiraan arus kas per tahun, ya ini adalah per tahun pertama 45 juta, tahun kedua 37,5 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 22.500.000 dan tahun kelima 15 juta ya. Nah, sekarang gimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita coba dengan tingkat suku bunga 13% dulu. Baru nanti kita coba dengan 12%. Ya, ingat tadi kita lihat tingkat diskonto pada level kalau nggak plus 1 minus 1 ya. Berarti di sini di atasnya 12 adalah 13 ya. Nah, di sini kalau kita hitung ya, ini dengan tingkat suku bunga 13% ya. Ini kita kalikan cash flow tadi 45 kalikan ini ya, ini dari tabel semua ya, kalian nanti harus cari ya. Tabel anuitas namanya, bunga majemuk. Nah, dengan tingkat 13% sekian ya, kalikan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, lima dan seterusnya. Ini hasilnya adalah present value ya. Ya. Nah, berarti di 13% hasilnya adalah 111.926. Sekarang bagaimana dengan kalau tingkat suku bunga 12%? Ya, kita kalikan juga dengan yang ini tadi ya, nilai arus kasnya. Hasilnya adalah ini ya. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 114.239. Nah, sedangkan ini investasi awal kita 112.500 ya, ini juga. Nah, kalau di tingkat suku bunga 13%, nilai
present value-nya adalah minus 575. Sedangkan kalau dia tingkat suku bunga 12%, positif di sini 1739. Nah, kemudian kita interpolasi tadi ya, yang 13% tadi minus 575, kemudian yang 12% 1740. Nah, buat perhitungan interpolasinya, basisnya 12% dulu ya. Berarti di sini 12% kalikan 114.240 ya. Yang 12% 114.240 ya. Yang 13% 111.925 ya. Nah, ini angkanya dari mana ya? Ini ya. 100 yang 13% ya. 114.320 ya tadi ya. Oh ya, 240, 114, 240. Ya, ini dibulatkan ya berarti ya. 114, 239. Nah, ini nanti kita lihat selisih 12 dengan 13 itu kan 1% ya. Nah, ini dikurangi, hasilnya adalah 2315. Nah, kemudian yang ini hasilnya adalah 1740. Ya. Nah, kalau basisnya 13% ya, berarti di sini hampir sama ya. Ini angkanya kita ambil dari yang tabel tadi. Nah, ini selisih PV dengan OI-nya. Nah, ini yang baru. Di sini minus 575 ya. Nah, berarti nanti kita mencari nilai IRR-nya adalah kita menggunakan basis 12%. Berarti IRR-nya adalah 12 ditambah 1740 juta ya. Itu dari mana angkanya? 1740. Ya, sorry. Nah, ini dibagi dengan 2315.000 dikalikan 1%. Oh, oke. Ya, ini nanti hasilnya adalah 12% ditambah 0,75% sama dengan 12,75%. Ya, itu totalnya adalah 13%. Ya, berarti sini 13% ditambah 575.000 dibagi 2315 ya. Dikalikan 1%, berarti di sini IR-nya adalah 13 ditambah minus 0,248% sama dengan 12,57%. Nah, berarti di sini nilai IRR lebih kecil dari 15%, maka usulan proyek investasi ini ditolak ya, karena dia nilainya adalah di bawah 15%. Oke. Nah, itu rumus untuk yang cash flow-nya berbeda tiap tahunnya. Nah, sekarang bagaimana kalau cash flow-nya itu sama? Jadi di sini suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 80 juta, menghasilkan arus kas setiap tahun 24 juta. Selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 12%. Berapa besarnya IRR? Nah, berarti di sini 80 juta ya, kita masukkan rumusnya tadi ya. Dengan faktor diskonto di sini 15% ya. Berarti di sini NPV-nya adalah 24 juta dikalikan 3,3522 dikurangi dengan investasi awal 80 juta. Kemudian dapatlah NPV-nya 80,452.800 dikurangi dengan 80 juta. Berarti NPV-nya adalah 452.800. Nah, dicoba dengan diskonto 16%, 24 juta dikalikan 3,2743 dikurangi 80 juta. Berarti di sini NPV-nya sama dengan 78.583.200 dikurangi dengan 80 juta. Berarti hasilnya adalah minus 1416800. Nah, dengan diskonto 16% dia hasilnya minus. Nah, setelah itu kita lakukan dengan interpolasi ya. Dapatlah di sini adalah 8452 ya. Yang 15%, yang kemudian yang 16% 78.583.200. Nah, ini selisihnya adalah 1%, 1869 ya.
dan yang di sini adalah 452.800. Kemudian kita yang masukkan ke rumus tadi ya, IRR adalah 15% ditambah 452.800 dibagi 1.869. 600 kalikan 1%, berarti 15% ditambah 0,24%, berarti IRR-nya adalah 15,24%. Nah, ini di atas 15%. Nah, makanya proyek ini diterima. Yaitu perhitungan IRR ya. Oke, saya coba lihat yang dari slide ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ini, internal rate of return itu adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari profit yang diharapkan akan diterima. Jadi sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Nah, IRR ini dapat ditentukan dengan cara trial and error atau cara coba-coba ya. Makanya tadi ada cara-cara investasi ya. Nah, ini jadi langkah menghitung IRR ya, di sini lebih jelas kalian bisa lihat. Ya, pertama hitung present value dari arus kas yang dihasilkan usulan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Jadi kita tadi mengira-ngira di tingkat suku bunga berapa. Nah, kemudian setelah kita hitung, bandingkan hasil perhitungan poin 1 di atas dengan jumlah investasinya. Ya, jika hasilnya negatif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Jadi minus 1, ya, tapi kalau hasilnya positif, coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Jadi ditambah 1 lagi, plus 1. Ya. Nah, baru yang langkah ketiga adalah lanjutkan poin langkah 2 di atas sampai PV-nya mendekati investasi awal. Jadi selisih PV dengan investasi awal, ya, minus 1 dan plus 1. Nah, baru nanti dihitung tingkat diskonto dari usulan proyek investasi tersebut dengan teknik interpolasi. Nah, ini caranya bagaimana tadi menghitung IRR. Ya. Nah, ini kalau misalnya ini sama ya tadi dengan soal yang tadi ya. Jadi kita di sini bisa lihat ya. Kalau di sini menggunakan faktor diskonto 15%, dicoba dulu ya. Hasilnya adalah 452. Tapi kalau menggunakan diskonto 16%, hasilnya minus 1416. Nah, setelah itu nanti diinterpolasi ya. Nah, kita masukkan angka-angka tadi ya. Ya. Seperti ini, ya, hampir sama dengan slide yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini hasilnya adalah proyeknya diterima ya, karena dia di atas 15%. Nah, ini kalau kasus untuk cash-nya berbeda, cash flow-nya ya. Jadi di sini ada proyek dengan nilai investasinya 112 juta, tingkat pengembaliannya 15%. Ini arus kas per tahunnya ya. Tahun pertama sampai tahun kelima ya. Nah, nanti kalau kita lihat dengan suku bunga 13% dulu. Kita hitung kalikan 13 sekian dapatnya, kemudian yang ini dikalikan dengan 12 sekian dapatnya, kemudian dikurangi dengan investasi awal. Ini adalah nilainya 575 minus dan ini 1739 ya, plus ya. Nah, kemudian diinterpolasi angkanya tadi ya, 114 239 dikurangin ini 119.926, hasilnya adalah 2313, dan yang ini juga diinterpolasi ya, hasilnya adalah 1739. Nah, kita masukkan rumus ya, 12% ditambah 1739 dibagi 2313 kali 1%, 12% ditambah 0,75, berarti IRR-nya adalah 12,75%. Nah, ini sekarang kalau dengan interpolasi dengan basis 13%. Nah, ini juga dapat hasilnya adalah 12,75 ya. Nanti kalau kita mau cari nilai IRR-nya, kita masukkan tadi ya, yang basis 12%, dapat IRR-nya 12,75, kemudian di basis 13%, IRR-nya adalah 12,75 juga. Nah, ini berarti lebih kecil dari 15%. Nah, makanya proyeknya ditolak. Nah, yang berikutnya namanya adalah accounting rate of return. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah perhitungan dari sisi akuntansi, accounting ya. Jadi perhitungan accounting rate of return ini tidak memperhitungkan time value of money dan sebagainya, tapi dia berdasarkan keuntungan laporan rugi laba ya. Nah, jadi kalau kita lihat kelebihannya sebenarnya mudah dan sederhana ya. Cuman kelemahannya adalah tidak memperhatikan time value of money dan menitik beratkan pada masalah accounting dan kurang memperhatikan data cash flow dari investasi yang bersangkutan, dan merupakan pendekatan jangka pendek, kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Nah, jadi kalau kita lihat
ya, rumusnya accounting rate of return ya atas initial investment ya, itu sama dengan EAT, earning after tax ya, artinya pendapatan setelah pajak dibagi dengan initial investment, investasi awal dikalikan 100%. Kemudian rumus yang kedua adalah accounting rate of return atas dasar investasi rata-rata. Ya, EAT dibagi investasi rata-rata dikalikan 100%. Nah, investasi rata-rata adalah jumlah investasi dibagi 2. Ini keputusannya nanti seperti ini. Jadi, jika kita memilih salah satu dari beberapa unsur investasi, maka yang dipilih adalah investasi yang dapat menghasilkan accounting rate of return yang paling besar. Jadi nanti kalau ada dua project ya dari A dan B, mana yang paling besar ARR-nya itu yang dipilih. Nah, jika ARR lebih besar dari minimum accounting rate of return, maka usulan investasi dapat diterima. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Diketahui jumlah investasi 45 juta, keuntungan sesudah pajak ya di sini EAT atau earning after tax 7,5 juta. Berapa besarnya ARR atas dasar initial investment dan ARR atas dasar investasi rata-rata. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumus tadi ya. Ya, di sini adalah ARR atas dasar initial investment ya. 7,5 juta dibagi 45 juta ya. 7,5 juta itu apa namanya? EAT ya. 45 juta adalah investasi awal. Kalikan 100%. Berarti di sini ARR-nya adalah 16,67. Nah, kemudian coba kita hitung ARR atas dasar investasi rata-rata ya. Berarti di sini 45 juta kita bagi 2 lagi. Berarti 22.500 ya. Itu 7,5 juta dibagi 22.500 kalikan 100%. ARR-nya adalah 33,34%. Ya. Oke. Nah, itu adalah metode-metode ya. Bagaimana cara kita menghitung investasi ya apabila kita mau menginvestasikan uang kita, menginvestasikan modal kita. Oke. Mungkin saya hanya membatasi untuk metode-metode ini ya, karena ada beberapa metode-metode lain ya, namanya modified, internal revision dan sebagainya ya. Cuman ini hanya untuk tambahan ya, karena dia sifatnya lebih ke arah sesuatu yang memang akan kalian dapatkan nanti ke depannya. Ya, oke, saya rasa untuk investasi bagaimana penilaiannya itu sudah cukup ya. Ya, jadi nanti di sini untuk masalah investasi dari awal ini seperti itu ya. Semoga penilaian untuk investasi ini bisa menambah ilmu kalian ya suatu saat apabila kalian ingin menanamkan modal ya, menanamkan uang kalian di proyek-proyek yang ada. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa kalian terima ya. Terima kasih atas yang perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.